wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelsa Sabila Ramadhani Kusnadi dengan NIM 250512040075 dari kelas TIA 2025. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan untuk kode program proyek UTS saya untuk memenuhi mata kuliah pengembangan berorientasi objek atau PBO, di mana nama proyek saya merupakan formulasi G yang dimana ini merupakan game racing sederhana. Baik, akan langsung saya mulai saja. Jadi, saya akan jelaskan dari import library ini. Jadi, saya menggunakan 4 library, yaitu yang pertama ada import by game. Jadi, ini merupakan library utama di mana library ini berguna agar game itu bisa dijalankan. Nah, SPG ini merupakan alias saja agar saya lebih mudah untuk memanggil library ini gitu. Nah, selanjutnya di bawah ada import SYS, jadi ini digunakan untuk memanggil SYS.exit. Nah, jadi ini apa? Ini merupakan cara untuk program agar aman gitu. Dan selanjutnya, ini ada library math, ini untuk mengimpor fungsi matematika dasar yang penting ya untuk menghitung. Jadi nanti akan terlihat saya menggunakan beberapa fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus. Jadi ini saya gunakan untuk merender bukit dan juga tikungannya. Yang terakhir ini adalah library random. Jadi library ini saya gunakan untuk menghasilkan angka acak yang dimana angka acak ini akan saya gunakan untuk posisi spawn mobil NPC atau mobil lawan dan juga rintangan-rintangan seperti cone dan juga oil gitu. Baik. Nah, selanjutnya adalah width dan height. Jadi merupakan resolusi render asli atau internal game. Jadi ini kenapa saya buat sangat kecil ya, 320 dikali 180 ini karena jika teman-teman mungkin sudah melihat video saya demo untuk proyek ini, itu seperti pixelated, jadi agak retro gitu. Nah, selanjutnya ada window width dan window height. Ini merupakan resolusi untuk jendela aplikasinya. Jadi itu 960 dikali 540. Jadi ini yang ditampilkan gitu Pak teman-teman mau menggunakan run. Nah, selanjutnya ini adalah scale. Jadi scale sendiri ini merupakan variabel yang menyimpan rasio skala, yaitu dari kan tadi window width-nya itu 960. Itu dari kayak dikali 3, jadi 3 kali skala. Jadi width yang 320 ini. Nah, jadi variabel ini tuh untuk agar grafis internal itu akan diperbesar 3 kali lipat intinya. Nah, selanjutnya ini FPS itu membatasi game agar berjalan di 60 frame per second. Ini memang standarnya. Dan yang terakhir ada untuk variable title ini untuk judul jendela programnya yaitu formulasi G. Baik. Di bawahnya ini merupakan color palette RGB di mana saya taruh semuanya untuk warna-warna yang akan saya gunakan di aplikasinya atau di proyeknya. Ada warna hitam, putih, merah, dan lain-lainnya, bisa teman-teman lihat. Jadi ini saya satukan agar lebih mudah saja untuk pemanggilannya. Nah, selanjutnya ini di bawahnya ada jarak max. Nah, jarak max ini merupakan batas jarak gambar atau kayak draw distance ya teman-teman untuk jalan dan juga objek. Jadi ketika melewati 120 ini itu objek tidak akan bisa dirender, nggak muncul gitu. Nah, selanjutnya ada langit. Jadi ini untuk titik koordinat Y untuk horizonnya. Jadi mungkin teman-teman pernah ke pantai, itu mungkin teman-teman tahu di mana seperti langit itu bersinggungan atau sentuhan dengan laut. Nah, itu horizon. Nah, horizon ini tapi untuk tanah dan langitnya gitu. Nah, selanjutnya ini lebar jalan itu untuk konstanta lebar visual jalan aspal yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat di demo saya. Itu untuk ini, variabel yang ini. Selanjutnya ada screen center X. Ini untuk menghitung nilai tengah layar. Nah, ini width dari 320 kan. Nah, ini pixelated tadi itu dibagi 2, jadi 160. Jadi ini untuk titik proyeksi perspektifnya tuh ya di tengah gitu. Jadi nggak mereng-mereng, nggak kanan kiri, jadi pas itu. Nah, selanjutnya ada jarak min object.
Ini untuk jarak sumbu Z, jadi ini jarak minimum gitu antar objek, sehingga ketika game yang kita jalankan dan objeknya sudah terspawn seperti rintangan dan juga mobil lawan, nah itu tidak menumpuk sehingga berjauhan gitu. Nah, yang terakhir ada batas jalan NPC. Nah, batas jalan NPC ini merupakan batas maksimal NPC itu merupakan mobil lawan yang saya beri nama NPC itu agar bisa bergeser dari kiri ke kanan, jadi tidak di satu tempat saja gitu. Nah, terakhir ini adalah max cache size. Ini merupakan maksimal gambar yang disimpan di memori, ada 64. Jadi ini sebenarnya agar mapnya tidak terganggu gitu, tidak bocor. Baik, selanjutnya ini merupakan metode pertama yang ada di program ini, yaitu devsp. Jadi metode ini atau metode S ini untuk mengalihkan nilai V dengan nilai scale itu yang di atas tadi dan mengubahnya nanti ke integer. Return integernya mengubahnya jadi integer. Jadi ini untuk apa? Ini untuk menyesuaikan ukuran font dan UI-nya itu agar proporsional. Jadi kan memang tadi awalnya window-nya itu 320x180. Jadi dengan adanya metode ini tuh agar proporsional gitu, bagus dilihat ketika harus di jendelanya itu dibesarkan. Oke, metode selanjutnya merupakan metode calc_z. Jadi itu apa? Ini merupakan fungsi untuk ketinggian. Jadi elevasi jalannya itu kan dia naik turun ya. Mungkin teman-teman juga sudah lihat video demonya. Itu kan ada yang naik turun. Nah, itu untuk mengembalikan nilai Z atau ketinggian aspal atau tanahnya itu pada jarak tempuh X. Nah, ini. Nah, jadi untuk matematikanya ini kan ada 200 sama 80 ini apa maksudnya? Jadi untuk penjumlahan gitu. Jadi kayak superposition untuk dua gelombang sinus kan frekuensinya berbeda-beda. Jadi itu untuk ini. Nah, jadi dengan menggabungkan gelombang yang satu itu panjang dan juga yang satu pendek itu, nah dari ini kan ada per 13 sama per 7. Nah, yang per 7 ini kan yang pendek kan. Jadi jalan itu akan naik turun tapi nggak bosan gitu, nggak kayak cuman gitu aja, tapi ada pola-pola yang berbeda. Jadi ada menciptakan seperti formasi bisa dibilang lembah dan juga bukit yang dimana nanti bervariasi dan terlihatnya tuh lebih natural gitu ketika mobil itu maju ke depan atau di kan W atau panah up itu ketika untuk menjalankan mobilnya tuh lebih natural gitu kesannya. Oke. Selanjutnya ini metode selanjutnya ada calc_y. Ini merupakan metode untuk tikungan. Jadi yang kiri kanannya atau lateral ya, lateral. Jadi mirip dengan seperti metode devcalc_z ini yang calc_z ini. Ini metode calc_y ini itu untuk menghitung seberapa melengkung sih jalannya dari ke kiri dan ke kanan. Jadi agak lurus aja kan terlalu gampang ya kalau lurus saja. Jadi ada metode ini itu untuk melengkungkan dan tidak bosan gitu ya teman-teman. Nah, ini matematikanya itu kan Y sama dengan YX ya. Untuk fungsi YX itu 200 dikali sin X per 17 ditambah 170 dikali math.sin ini 170 sin X per 8. Nah, ini akan menghasilkan kurva yang jalannya itu halus ya, tapi tidak tertebak gitu, maksudnya beda-beda gitu kan. Jadi nilai positif itu akan berbelok ke satu sisi dan negatif ke sisi lainnya. Jadi tergantung gimana gitu para kalian akan merendernya bagaimana, itu maksudnya dari boternya sendiri tuh rendernya bagaimana. Nah, selanjutnya ini merupakan metode elemen. Nah, jadi ini adalah metode yang bertugas untuk merender sprite 2D yang membuatnya itu seolah-olah 3D gitu. Jadi metode ini itu ada untuk layar, sprite. Nah, sprite ini tuh untuk apa sih? Nah, sprite sendiri ini untuk objek-objeknya. Ini width, height-nya juga seperti dijelaskan di atas ya.
Nah, ini untuk metode-metodenya. Scaled. Nah, ini tadi menggunakan offset, itu kalau ini diambil dari function yang di atas ini, kurang Y. Nah, jadi ini ya bisa bilang untuk jalannya, untuk langitnya. Jadi semua itu dirender di sini. Nah, jadi kalau untuk selanjutnya ada kelas yang pertama, ada kelas scale cache. Jadi ini merupakan kelas untuk cache-nya. Nah, jadi ini ada metode init. Nah, ini untuk menerima gambar asli. Jadi kan saya menggunakan sebuah gambar asli, namanya sprite. Nah, ada kapasitas maksimalnya. Itu kapasitas maksimalnya itu dari max cache size yang di atas tadi, yang ini. Nah, jadi ini akan menyiapkan kayak cache kosong untuk menyimpan gambar yang sudah di scale. Jadi scale dari tadi itu sudah di scale akan dimasukkan ke sini. Nah, jadi ini akan mengubah ukuran gambar di PyCam. Dan ya, ini cukup menguras banyak kinerja CPU, cuman ya memang ini agar lebih bagus lagi-nya itu. Oke. Nah, selanjutnya metode get. Jadi metode get ini sendiri merupakan metode yang digunakan ketika misalkan game itu butuh menggambar objek dengan dimensi W, ini untuk lebarnya, dan H ini height-nya, tingginya gitu. Jadi ini mengubah key berupa key-nya itu menjadi koordinat, jadi width, height gitu. Nah, jadi W, H ini ya di sini teman-teman. Nah, jadi ada if-nya. Nah, if metode F ini, bukan metode, mohon maaf, tapi untuk logika if-nya itu jika misalkan gambar dengan ukuran tersebut sudah ada di memori, di soft cache ini, nah kita akan mengembalikan gambar tersebut, jadi memotong kerja CPU-nya, tidak perlu dikerjakan. Nah, jika belum, kita akan melakukan yang namanya pigit.transform.scale, jadi pada sprite aslinya atau objek aslinya. Nah, jika misalkan cache sudah melebihi batas gitu ya, kan tadi batas itu 64, kita akan menghapus item paling lama. Jadi pop ini merupakan cara untuk menghapus item paling lama. Lalu akan menyimpan gambar ke dalam cache baru seperti itu. Lalu akan mereturn scale-nya tadi. Oke, nah selanjutnya ini merupakan metode getter. Ini untuk mengembalikan gambar aslinya jika misalkan dibutuhkan. Nah, ini depth surface-nya tadi untuk yang hal tersebut. Selanjutnya kita akan menuju ke class object. Nah, class object sendiri ini merupakan kelas di mana kita akan menyimpan seluruh objek atau benda di dunia game. Jadi turunannya itu di sini. Nah, jadi di sini di dev init ya, saya akan mulai dari dev init. Ini akan menyimpan posisi 3D yang fake gitu. Jadi X sendiri merupakan kedalaman ataupun jarak yang di depan, dan Y sendiri atau di bawahnya sini ya, Y itu merupakan posisi geser untuk kiri dan kanan. Nah, ini juga akan menyiapkan scale cache yang tadi di atas untuk mengelola ukuran dan variabel yang alive ini. Nah, alive yang ini untuk penanda gitu, apakah objeknya itu masih ada atau harus dihapus. Misal objeknya itu cone gitu dan itu udah dilewati oleh pemain. Kalau udah dilewati berarti hapus gitu. Oke, nah selanjutnya ini ada property. Nah, ini merupakan setter dan getter dan setter untuk gambar sprite. Misalkan sprite-nya itu sudah diganti, maka cache otomatis akan terbarui, jadi menjadi yang lebih baru gitu. Yang lama dihapus seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada sprite setter. Ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk menghapus tadi sprite yang lama menjadi yang baru gitu. Jadi tidak memakan kerja CPU-nya itu tidak terlalu banyak. Oke, nah selanjutnya ada dev update. Nah, dev update sendiri merupakan fungsi kosong yang gunanya itu agar kelas turunannya itu tuh bisa mengisi logikanya sendiri. Ada soft delta-nya. Jadi pass ini maksudnya ya melewati agar bisa mengisi logika pergerakannya sendiri. Metode selanjutnya itu merupakan metode render.
Jadi sampai sini ini metode render. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung selisih jarak benda yang dimana pakai self.x ini. Nah, yang ini dengan pemain player X. Jadi misalkan diff-nya itu bernilai kecil dari 0 atau sangat kecil, berarti objek ada di belakang kamera sehingga diabaikan dan tidak dirender lagi, jadi dihapus seperti itu. Nah, untuk skala sama dengan 1/diff ini merupakan variabel dasar untuk perspektif dalam visualnya itu bagaimana. Misalkan visualnya itu sudah terlewati atau bagaimana, nanti skala visualnya itu akan berbanding terbalik dengan jaraknya. Misalkan bendanya itu di jarak, kita sebut saja 10 gitu ya, akan disalah menjadi 0,1. Jadi benda di jarak 100 jadi 0,01 seperti itu. Dan juga ini untuk menghitung panjang dan juga menghitung tinggi. Jadi objek berdasarkan rasio skalanya dengan minimal tebal 1 pixel. Nah, ini satu yang ini itu 1 pixel. Nah, selanjutnya ada Y offset ini. Yang ini nih, Y offset ini merupakan variabel di mana menyimpan nilai dari penghitungan pergeseran secara horizontal. Jadi akan mengambil nilai kurva di jalan titik objek tersebut yang berada di calc_y ini yang tadi sudah dijelaskan oleh saya, dan dikurangi seberapa melenceng ya bisa dibilang objek itu sendiri atau self.y, dan seberapa melenceng pemainnya atau playernya gitu. Nah, untuk Z sendiri ini untuk menghitung elevasi relatif. Jadi mengambil tinggi jalan dan dikurangi nih, tinggi jalan ini dikurangi dengan tinggi kamera pemain, player Z ini. Nah, selanjutnya ini ada vertikal. Nah, vertikal ini sendiri merupakan titik mula untuk horizon-nya. Jadi kan di horizon itu di langit ya. Nah, di langitnya ini nanti akan ditambah oleh konstanta proyeksi sudut pandang kameranya, yaitu 160 dikali skala. Nah, jadi ditambah elevasi juga tinggi rendahnya bukit yang telah disesuaikan perspektifnya dari skalanya itu. Nah, ini sudah disesuaikan gitu. Nah, untuk logika ini, if Z ini mengecek apakah objek ada di dalam batas layar. Nah, jadi dicek menggunakan ini. Nah, misalkan ada Z buffernya ini juga. Nah, ini untuk apa Z buffer? Ini untuk mengatasi isu gambar nembus bukit gitu. Maksudnya kan aneh gitu ya, kalau mobil malah nembus bukitnya gitu, bukannya melewati seakan-akan melewati, tapi malah menembus. Nah, jadi Z buffer ini untuk menyimpan kedalaman tanah per baris pixel. Jadi maksudnya agar tidak melewati lah. Nah, jadi objek hanya akan digambar jika jarak objeknya itu 1 dibagi skala, jadi lebih dekat daripada kedalaman tanah di pixel tersebut. Jadi objek tidak akan terhalang oleh bukit ataupun jalan yang ada di depannya. Oke, nah selanjutnya adalah horizontal yang di bawah sini teman-teman. Nah, sampai layar blade ini. Jadi horizontal ini merupakan posisi layar X ataupun lebarnya. Jadi mulai dari tengah layar, lalu geser ke kiri dan kanan, itu tergantung ya bagaimana. Nah, itu berdasarkan kurva lintasan yang telah dikalikan efek jarak, yaitu Y offset dikali skalanya ini. Kita bisa lihat Y offset. Nah, ini nih. Nah, ini. Lalu ditambah oleh player angle dikali vertikal dikurangi 150. Nah, jadi ini tuh apa? Ini untuk menambah efek gesernya gitu. Jadi kameranya tuh misalkan pemain itu membelokkan setir ya, misalkan menekan A gitu. Nah, nanti akan membuat setirnya tuh miring di sumbu X-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada layar blade ini. Jadi ini akan mengambil sprite berukuran spesifik dari cache, lalu akan menempelkannya ke blade koordinat tersebut. Nanti akan ada pengurangan tinggi agar nanti tuh titik gambarnya itu ada di bawah bagian ban atau akarnya, jadi menempel ke tanah, tidak tiba-tiba melayang seperti itu. Karena kan memang game racing tentu saja pasti harus nempel dengan tanah begitu kan. Oke, selanjutnya ini adalah depth sprite W dan sprite H. Nah, jadi ini untuk ukuran default base objeknya dengan
proporsinya tuh saya buat 1:1, lebarnya ini 100 pixel ya. Lalu saya kalikan dengan skala jaraknya. Selanjutnya ini merupakan kelas pohon dengan saya buat jarak munculnya itu 10:, ini untuk koordinat saja. Baik. Nah, selanjutnya ini jarak muncul pohonnya. Mungkin teman-teman sudah lihat untuk demonya. Nah, demonya itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu memang untuk pohonnya sendiri itu saya buat random gitu. Ya, ada random radian ini. Jadi pohonnya itu tidak numpuk juga dan berbeda-beda. Jadi tidak di satu tempat saja. Misalkan hanya di sebelah kiri atau hanya di sebelah kanan, itu tidak. Nah, nanti jadi pohonnya itu akan dispon dengan jarak pinggir Y, jarak pinggir Y yang cukup jauh. Jadi inilah yang membuat agar pohonnya itu tidak numpuk. Jadi antara 500 sampai 1500. Dan ukurannya lebih besar gitu. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kan turun naik itu kan pasti kita ngeliatnya beda gitu ya. Ada yang lebih besar kalau misalnya lebih dekat, ada yang lebih kecil kalau dari jauh seperti itu. Nah, dan juga di sini misalkan posisi sumbu expon itu membelakangi kamera, nah, nanti pohonnya itu hilang gitu. Jadi akan bisa dibilang di kill gitu ya. Jadi dari alive menjadi false di sini. Nah, ini tuh untuk dikumpulkan oleh garbage collector from Python ini. Selanjutnya ini merupakan kelas untuk rintangan. Jadi ada 2 rintangan saya buat untuk cone dan juga oil. Nah, jenisnya ini ada 2 saya buat, dan damage map ini untuk mengurangi health-nya gitu. Atau bisa dibilang menambah damage gitu ya. Karena memang saya tidak buat health, tapi saya buatnya damage. Jadi melihat kenaikannya itu per 25 dan untuk cone itu per 15. Jadi lebih tinggi kalau kena oil gitu. Jadi ini kelas ini untuk menentukan secara acak apakah cone atau tumpuan oil itu memberikan damage secara statis gitu. Nah, selanjutnya ini langsung saja ke sini ya teman-teman. Ini untuk ini merupakan cara untuk seberapa sering dan juga besar dan juga bentuknya tuh gimana gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada metode make surface. Nah, jadi ini metode untuk meload aset gambar. Ini akan langsung digambar secara langsung gitu. Jadi di sini juga ada pg.drawPolygon. Ini untuk menggambar bentuk kerucutnya itu gimana. Nah, untuk pg.draw ellipse di bawahnya sini, ini untuk menggambarkan seperti bercak oil gitu ya, minyak gitu yang hitam gitu kan. Ini untuk itu. Nah, ini untuk warna-warnanya seperti itu. Oke, ini untuk damage-nya. Jadi damage map ini untuk perusakan yang akan dialami oleh player, itu logikanya di sini. Nah, untuk kedua ini merupakan ukurannya. Jadi ini saya kali 4 ini agar tidak terlalu besar. Nah, ini update itu untuk misalkan sudah terkena gitu oleh player. Misalkan player tidak sengaja menabrak cone gitu, akan di sini juga untuk logikanya. Nah, jadi selanjutnya ini merupakan kelas Pertamini. Pertamini merupakan kelas untuk bensinnya yang akan muncul. Jadi mungkin kalau teman-teman juga sudah lihat video sebelumnya untuk demo proyek ini, jadi kelas ini untuk bisa dibilang sebagai penambah bensin gitu. Makanya saya buat namanya Pertamini seperti Pertamina. Nah, jadi untuk memberikan tambahan bensin. Nah, jadi bentuknya tuh kuning. Ini seperti ini. Nah, ini juga untuk ukurannya. Nah, ini untuk logika misalkan ternyata player sudah menabrak gitu, jadi menambah. Oke, selanjutnya ini merupakan kelas mobil NPC. Nah, jadi ini untuk merupakan kelas yang mencakup mobil-mobil NPC atau mobil lawan yang melaju ke arah pemain. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi ini menggunakan math.sim dengan sway timer untuk membuat efek musuh itu seakan-akan zigzag kecil gitu. Jadi tidak hanya lurus saja, kalau lurus saja mah terlalu mudah gitu ya. Nah, kalau zigzag kecil ini agar oleng-oleng sedikit, jadi tidak semudah itu untuk menghindari gitu.
Selanjutnya ada kelas player. Nah, ini untuk playernya itu bagaimana. Jadi ada bensin itu maksimal 100, bensinnya akan berkurang per berapa second itu 2,5 dan damage maksimal itu 100. Jadi misalkan sudah melebihi 100 ya berarti sudah game over gitu. Jadi class player ini untuk di sini dev init ini untuk self-nya ada timernya 0. Jadi semuanya diulang dari 0 dan bensinnya itu dari bensin max ini ya 100 itu. Ini untuk display kecepatan. Nah, ini untuk stat ini misalkan playernya apakah sudah game over atau belum, dan ini kena damage ini kecepatannya pasti berkurang gitu. Jadi ketika tidak sengaja menekan atau mohon maaf menabrak rintangan akan berkurang gitu. Nah, ini kontrolnya, ini acceleration. Nah, jadi ini merupakan metode logika di mana nanti ketika misalkan player ingin maju berarti menekan W atau menekan tombol up atau atas. Nah, jika tidak akan 0, tidak akan bergerak. Down ini untuk menurun gitu ya, atau mengurangi velocity-nya lah. Nah, untuk left atau ke kiri itu bisa menekan tombol A atau left. Dan untuk selanjutnya ini untuk tombol kanan, right, atau tombol D seperti game biasa ya. Nah, ini untuk intinya untuk menginisialisasi X, jadi untuk jaraknya, dan juga Y untuk posisi melintangnya, Z itu untuk lompat atau elevasi ya bisa dibilang, dan velocity itu kecepatan, acceleration ini tarikan gasnya itu bagaimana, dan variable status game lainnya itu di sini. Nah, di dev control ini juga bisa dilihat ya, ini membaca seluruh yang sudah saya jelaskan tadi untuk apa yang ditekan oleh user gitu. Nah, dan juga mungkin teman-teman lihat di sini controls ini, nah ada delta. Nah, delta ini apa? Jadi ini alias waktu antar frame. Jadi pergerakannya itu tidak bergantung hanya pada FPS yang tadi sudah kita tentukan. Jadi akselerasi dan kecepatannya itu akan dikurangi perlahan sebesar 0,5. Ini yang membuat mobilnya itu melambat otomatis ketika misalkan tombol W atau tombol up-nya ini dilepas gitu, tidak ditekan. Nah, jadi selanjutnya saya jelaskan lebih lanjut itu untuk di sini. Nah, self velocity dan self angle ini untuk apa? Ini untuk pembatas nilai mutlaknya. Jadi kecepatan itu tidak bisa lebih dari 20 atau kurang dari min 10 gitu. Jadi tidak mungkin mundur gitu. Dan juga sudut setir maksimal itu dibatasi juga, rentangnya dari 0,8 sampai min 0,8 hingga 0,8 gitu. Nah, ini merupakan matematika atau logika matematika yang saya gunakan. Jadi ini saya ambil dari hukum dasar Newton, kecepatan awal ditambah akselerasi. Nah, jadi vektor kedalamannya atau vektor X-nya itu jarak maju dihitung dari kecepatan dikali waktu atau deltanya ini. Nah, lalu diproyeksikan dengan kosinus dari setirnya. Nah, jika misalkan sudut setirnya itu lurus ya, itu berarti cos-nya sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1 begitu kan. Nanti lajunya akan ke depan secara maksimal. Nah, misalkan belokannya tajam, nanti energi lajunya itu pasti terbagi dong. Tidak mungkin ketika kita misalkan ngedrift gitu ya di gamenya, itu tetap cepat atau sama gitu kecepatannya. Selanjutnya ini ada vektor geser atau yang Y ini. Nah, jadi ini untuk posisi menyamping gitu. Dihitung menggunakan fungsi sinus dan lalu saya faktorkan dengan 100. Jadi ini menyamping saja gitu. Selanjutnya ini untuk logika bensinnya. Jadi misalkan konsumsi bensin itu hanya akan terjadi jika ya kecepatannya itu lebih dari 0. Kalau tidak digunakan ya tentu saja bensin tidak habis dong. Jadi misalkan kecepatannya ini juga lebih cepat gitu ya. Misalkan ternyata player atau usernya itu menekan tombol W atau up dengan sangat kencang atau sangat dalam gitu, tidak melepasnya, nanti konsumsi bensin akan lebih banyak gitu. Dan jika bensin itu sama dengan 0, terus saja pasti mogok, tidak bisa jalan.
Baik, langsung saja saya ke kelas HUD atau HUD. Jadi ini untuk displaynya itu apa saja. Nah, jadi di kelas ini ada fontnya itu ya. Nah, jadi ini yang teman-teman lihat itu seperti ada damage, seperti ada bensin gitu. Nah, itu tuh dari sini teman-teman. Nah, jadi di metode bar underscore bar ini metode untuk menggambar indikator damage yang sudah diterima dan juga bensinnya. Nah, jadi ini untuk menghitung rasio isi bensinnya itu bagaimana, itu nilai dibagi dengan nilai max. Misalkan nilainya itu 50 dan nilai maksimumnya kan 100 ya, sudah saya buat tadi, itu berarti 50% seperti itu. Nah, dan juga menggambarkan latarnya itu yang balok. Jadi menggambar isinya itu yang ada fill ini teman-teman. Nah, fill ini apa? Ini untuk menggambar isinya sepanjang rasio tersebut. Nah, misalkan rasionya ternyata di bawah 30%, yaitu dari 30 dibagi 100, 0,3, maka warna baloknya atau warna seperti garisnya itu akan menjadi merah darurat, warna warning gitu. Nah, warna warning itu. Nah, warna warning itu saja dari yang di atas ini ya, warna warning. Nah, Oke, nah selanjutnya ini ada metode draw. Ini untuk membungkus atau merender semua indikator kecepatan, text score juga, dan juga tulisan peringatan yang kedap-kedip, misalkan sudah sangat sedikit bensinnya maupun damage yang diterima sudah terlalu banyak, itu di draw ini. Sini bisa dilihat ada bensin, damage. Nah, ini di sini ada logikanya, misalkan bensinnya itu kurang dari 20%, akan ada ticknya itu yang kayak titik-titik-titik itu yang kedap-kedip itu. Itu juga sama di player damage, misalkan sudah lebih dari 70%, akan ada tick dan ada kata-kata bahaya. Selanjutnya ini ada kelas jalan, jadi ini untuk aspalnya. Nah, jadi aspalnya ini apa? Nah, aspal untuk jalannya ini merupakan kelas yang digunakan untuk merender lintasannya atau aspalnya yang bertekstur itu pixel demi pixel. Jadi ini merupakan kelas yang paling berat lah bisa dibilang. Nah, road row cache size ini tuh untuk apa? Ini seperti yang ada di kelas object. Ini untuk memotong subsurface satu baris horizontal dari tekstur gambar jelas, dan gambar jalannya itu seukuran resolusi layar untuk cache seperti itu. Nah, di sini ada ini ya, get raw dot ini sudah saya jelaskan. Nah, sebenarnya ada di metode draw. Nah, metode ini untuk apa? Jadi ini untuk menggambar gunung sebagai background. Jadi kalau teman-teman lihat di video demo itu ada gambar gunung-gunungnya itu dari sini. Jadi misalkan naik turun kanan kiri, nah jadi gunungnya itu akan bergeser ke kanan maupun ke kiri. Itu efek dari metode ini yang dipanggil. Nah, jadi akan dihubungkan dengan angle si playernya atau state kemudinya lah. Nah, untuk Z buffer ini tuh apa? Jadi ini menyiapkan sebuah array atau list gitu ya, sepanjang resolusi tinggi sekitar 180 dan diisi ke angka kedalaman absolut itu 999. Nah, untuk vertikal ini melukis bagian dari bagian bawah layar, jadi maksudnya gambar itu dari bawah layar. Nah, dan juga draw distance ini untuk menggambar dari koordinat jarak 1 meter di depan world-nya gitu. Nah, road width ini tentu saja ya untuk kelebaran jalan gitu ya. Nah, selanjutnya ada looping while draw distance kecil dari jarak maksimum. Jadi ini akan membuat game itu kayak melempar, bisa dibilang kayak cahaya atau raycast gitu ya, yang maju menjauhi kamera hingga ujung draw distance gitu. Jadi kameranya itu menjauhi gitu. Nah, di sini ada draw distance ditambah sama dengan ini jarak perhitungan sengaja yang dibuat untuk
untuk memperbesar itu yang sangat besar gitu ya. Jadi misalkan semakin jauh jaraknya berarti detail barisannya akan berkurang gitu. Karena barisan jauh itu kan tidak mungkin terlihatnya sama gitu ketika kita melihat dari dekat. Jadi detailnya akan dikurangi dan barisan jauh itu pasti akan terlihat menumpuk gitu pada pikselnya yang sama. Ini juga akan mengkalkulasi skala Z dan juga vertikal. Jadi rumus yang saya gunakan di sini juga sama ya dengan yang saya gunakan di kelas objek yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk menyelaraskan biar sama gitu koordinatnya jalan dengan pixel layar atau yang vertikal gitu dari variabel vertikal. Nah, selanjutnya ini ada if draw distance kecil dari jarak max. Ini misalkan titik vertikal itu dihitung, yang dihitung itu ternyata berada dalam layar vertikal yang dimana 0 sampai 180. Nanti draw distance itu akan jalan ke Z buffer agar benda bisa tahu apakah bendanya atau playernya ini sudah menabrak jalan atau terhalang jalan gitu. Nah, untuk warna ini untuk menghitung kabut gitu. Jadi agar secara estetika lebih bagus juga. Ini untuk latar tanah yang saya buat berumput jadi warna hijau. Ya, ini. Nah, jadi ini juga dikurangi warnanya dan nilai hijaunya itu dikurangi dengan draw distance. Jadi semakin jauh warnanya akan pudar ke warna gelap yang sedikit berkabut seperti itu. Selanjutnya ini ada baris jalan. Nah, jadi ini akan mengambil yang namanya seperti satu pixel atau satu helai yang horizontal dari gambar jalan aspal yang berdasarkan seberapa cepat sih player itu. Jadi akan bisa dibilang seperti memanjang atau merenggangkan panjang potongan seperti row scale ini. Scale di sini ya, row scale sesuai jarak perspektif, lalu akan dirender bertumpuk di atas rumput yang berwarna hijau yang telah digambar di baris sebelumnya. Selanjutnya ini adalah kelas game. Jadi ini kelas yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan awal untuk gamenya sendiri. Jadi ini emang memanggil PyGameInit dan juga karena ada suara dari gamenya itu juga dipanggil di sini di dev-init, di metode init bisa dilihat. Jadi untuk setup awal itu di kelas ini. Nah, ini juga ada untuk font title-nya yang akan bisa digunakan nanti di bawah-bawah. Nah, jadi ada metode yang pertama. Sebelum itu ada metode assets-nya. Jadi assets ini apa? Nah, assets ini merupakan tempat di mana gambar-gambar dan juga objek itu bentuknya seperti apa tuh disimpan di sini. Jadi assets-nya itu cukup banyak ya, ada tekstur jalannya itu bagaimana. Ini saya ambil dari gambar, tekstur gunungnya bagaimana, dan juga mobilnya bagaimana, mobil player. Nah, ini ada mobil NPC ini. Nah, ini juga saya ambil dari gambar. Nah, music menu ini merupakan audio misalkan sedang berjalan mobilnya atau musiknya itu di background atau di menu gitu, dan juga misalkan ketika game over tentu saja ada suaranya. Nah, untuk musiknya sekarang itu saya buat non, jadi tidak ada, jadi ya belum dipanggil seperti itu. Nah, ini juga untuk metode untuk musiknya, jadi musik ketika memutar itu akan masuk ke track ini. Nah, ini ada musik-musik Pygame, music stop, load, jadi untuk memanggil audionya sehingga terputar. Oke, selanjutnya ini ada metode mulai game. Jadi ini metode apa? Ini merupakan metode untuk memulai gamenya. Jadi misalkan player atau user menekan enter, ini akan membuat ulang kayak instance pemain dan juga mapnya. Jadi akan memberikan menghapus seluruh objek yang misalkan sudah pernah memainkan. Ini akan membersihkan seluruh objeknya yang lama dari pemain-pemain sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada dev spawn. Ini merupakan metode
untuk mendapatkan titik X mobil NPC gitu. Jadi agar selalu tepat muncul di belakang fog dan tidak terkesan tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba pop muncul depan muka kita gitu. Nah, selanjutnya cek dorong ini untuk rintangannya. Nah, ini untuk bensinnya, untuk rintangan ini yang oil, ada juga mobil lawan. Nah, selanjutnya untuk cek spawn. Nah, cek spawn ini apa? Ini untuk mengecek posisi X pemain yang saya buat dengan PX, jadi player X gitu. Nah, misalkan jarak PX ini ditambah dengan jarak X itu sudah melewati batas seperti checkpointnya, maka akan membuat rintangannya itu ada yang baru gitu dan juga menjatuhkan rentang atau interval posisi untuk rintangan selanjutnya. Nah, metode dorong juga nih ya, mungkin teman-teman lihat rintangan. Nah, ini metode dorong. Yang ini untuk memastikan agar rintangannya itu juga tidak perlu muncul di jarak yang sama sehingga mobil NPC atau mobil lawannya itu tidak tertindih gitu. Nah, selanjutnya ini untuk misalkan tertabrak gitu, misalkan rintangannya atau player itu menabrak rintangannya. Jadi di sini bisa dilihat, jadi menghitung hitboxnya. Jadi kan untuk playernya sendiri itu saya buat seolah-olah ada sebuah box yang sangat-sangat ketat. Jadi ketika player atau rintangannya sudah bersentuhan dengan boxnya tersebut, itu di sini. Jadi player lateral ini merupakan posisi asli pemainnya terhadap dunia yang dikurangi dengan jalannya gitu. Jadi calc_y ini metode yang di atasnya dipanggil dengan parameter px. Jadi misalkan mobil itu tepat di tengah jalan, maka nilainya itu 0. Terlepas dari misalkan jalannya itu muter-muter atau bagaimana atau naik turun seperti itu. Nah, metode deteksi itu untuk memastikan bisa dibilang kedalaman objek atau jarak Z-nya yang ini. Nah, jadi misalkan sejajar berarti berada di zona bumper mobilnya antara dari minus 0,3 hingga 1,8 nih di atas. Nah, jadi misalkan sejajar dan algoritmnya itu akan mencari tahu posisi real objeknya dengan menambahkan seperti belokan atau kelokan, jadi kurva yang ngedrift itu di sini. Nah, jadi misalkan selisih nilainya itu absolut lateral pemain dan musuh itu ternyata kurang dari batas lebar mobil, maka tabrakan terjadi gitu. Nah, kalau tidak, maka ya tidak ada gitu, dan tidak akan mengurang dan tidak akan menambah damage yang diterima oleh player. Nah, selanjutnya ada metode update. Nah, metode update ini untuk mengupdate gitu ya posisinya. Jadi metode ini akan secara rutin untuk eksekusi frame per second-nya itu jika state-nya itu sedang bermain gitu. Nah, jadi ini akan memberikan perintah jalan secara fisika ya. Nah, jadi misalkan ada musuh dan akan mengurangi array jika objeknya itu mati atau not alive gitu. Dan juga bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini if ABS ini, kondisi ini itu akan mendeteksi jika jarak pemain sudah terlalu jauh keluar dari pusat aspal jalanan. Misalkan ternyata keluar ke rumput-rumput atau menabrak yang lain gitu. Jika iya, nanti akan mengurangi kecepatan pemain, karena terus saja misalkan kalau jalan di aspal kita bisa 100 km, tapi kalau di rumput kan pasti sangat-sangat berkurang gitu teman-teman. Selanjutnya ada metode draw. Jadi metode ini merupakan metode untuk mengatur rute render state window-nya gitu. Saya lihat ini ada menu, playing, game over, seperti itu. Jadi ini untuk mengeksekusi rendering visual berdasarkan status layarnya. Misalkan rendering itu ada rendering bukit, elemen, dan juga
lain-lainnya itu secara terbalik dari urutan yang paling belakang. Jadi reverse gitu untuk meniru, kayak bisa dibilang untuk meniru lah ordering yang lebih klasik gitu dari game-game lama. Ini juga untuk merender pemain atau player secara statis agar selalu berada di tengah bagian bawah layar. Jadi tidak tiba-tiba di atas, di kanan kiri gitu. Dan memang karena ini game racing, tentu saja kan inginnya maju gitu ya. Nah, ini gambar game juga sama seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada misalkan render ini ya, tentu saja akan membuat ilusi bahwa game ini ternyata melayang gitu. Dan juga disinilah yang membuat seakan-akan mobil itu maju gitu, dan world-nya atau dunianya itu seperti bisa kita lewati gitu. Nah, oke, ini untuk gambar menunya juga sama, ini up down ya, ini untuk yang ada di menunya, control ini posisi tombolnya dan lain-lain, ini semuanya di sini. Nah, di metode ini merupakan metode untuk memunculkan misalkan ternyata damage-nya sudah 100%, berarti sudah mati, sudah game over. Nah, di sini. Nah, ini ada volumenya, ini yang dari atas, musik dari metode musik muter. Nah, ini untuk suaranya, ini game over, misalkan player itu skornya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk metode terakhir ada metode run, jadi ini untuk game loop-nya ya, jadi self.clock.tick ini untuk mengatur ritme program, jadi mengonversi laju pembaruan jadi nilai koma delta seperti itu. Jadi ini agar tidak nge-lag juga. Nah, ini while true ini agar rasio untuk konsistensi kecepatan fisika tanpa terikat lag dari memori atau CPU dari lokal playernya seperti itu. Ini untuk for event, ini pg quit, misalkan ini yang exit saya bilang tadi dari library SCS, misalkan ditutup window-nya. Nah, ini untuk self update, self pro juga tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, if name ini untuk nge-run game-nya, lalu pg quit ini untuk memberhentikan game-nya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.